Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimat wal akhwat rahimakumullah. Saudariku dan kaum muslimat, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puji dan puji syukur ini kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah ngasih kita begitu banyak nikmatnya kaum muslimah sampai detik ini. Dan di antara keberkahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ngasihkan kita waktu untuk kembali nuntut ilmu Allah Rabbul Alamin dan belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin dan patut disyukuri oleh saudariku dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberikan waktu untuk belajar agama kita supaya kita menjadi wanita-wanita yang bidadari itu cemburu sama kita kaum muslimat. Maka berbahagialah kita. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah. Kekasih kami ya Allah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang datang untuk menuntut ilmu, maka beliau mengatakan dan menyampaikan suatu kalimat yang bisa membuat hati kita ini senang dan bahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bikunna ya talibatul ilm. Selamat datang wahai para penuntut-penuntut ilmu. Karena surga ini sudah nunggu kita di depan kita kaum muslimat. Maka ketika ada waktu nih untuk nuntut ilmu, datang untuk nuntut ilmu. Pastinya jelas ketika kita datang untuk nuntut ilmu, yang memiliki suami dia minta izin sama suaminya. Kemudian dia juga datang nih ke menuntut ilmu ini nggak ada fitnah untuk datang menuntut ilmu. Maksudnya dia tidak bertabaruj, dia tidak bersolek untuk datang menuntut ilmu sehingga nih orang-orang ketika melihatnya dari kalangan ikhwan dan laki-laki dia terfitnah. Karena sejatinya dia ingin cari surga bukan ingin cari perkataan orang-orang di luar sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira mengatakan kepada mereka, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu barang siapa nih yang dia datang ke tempat majelis ilmu, dia bersama suaminya, ada kajian khusus untuk ummahat atau untuk akhwat, dia datang duduk sebentar mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Maka sejatinya jemaah kaum muslimat, tidak ada yang terindah yang kita inginkan dari semua amalan yang kita lakukan. Baik sholat 5 waktu kita,
baik ketaatan kita kepada suami, bahkan nuntut ilmu, kecuali keridhaan Allah dan dimasukkan kita ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi kaum muslimat. Maka Anda harus berbahagia ketika datang dan duduk di majlis ta'lim. Allahu Rabbul Alamin sudah nyiapin kita untuk masuk surga. Apalagi yang kita cari di dunia ini kecuali mencari surga Allahu Rabbul Alamin. Nah, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Masya Allah, kita sudah istirahat dan berlibur nih dari melanjutkan kajian kita sudah 1 tahun lebih kaum muslimat. Dan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian tersebut. Nah, kita lanjutkan kajian tersebut. Kita sudah sampai ke bab yang kelima, yaitu bab puasa. Dan bisa dibuka di halaman 370 dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa yang dituliskan oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim, yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada beliau. Nah, di sini beliau menyebutkan ketika masuk ke dalam bab puasa dalam kitab ini definisi puasa dan kedudukannya dalam Islam. Maka beliau mengatakan puasa itu adalah al-imsaku minal muftirah min tulu'il fajri ila gurubiha biniyatin. Maka puasa itu adalah dia menahan dirinya dari berbagai hal yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sebagian ulama mengatakan ada tambahan lagi dari pembahasan tentang definisi puasa ini. Yaitu ketika dia puasa, bukan hanya dia sekedar menahan dirinya dari semua pembatal, tetapi dia harus tahan dirinya dari semua yang bisa membatalin pahala dari puasa. Karena Rasulullah SAW ngabarin kepada kita kaum muslimat, ada orang-orang yang puasa, selesai dari puasa dia nggak dapat apa-apa. Dia mengerjakan puasa, ibadah di dalam bulan puasa, ternyata keluar dari bulan puasa ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Bahkan nggak ada bekas sama sekali dari puasanya. Maka lihat dalam hadis yang lainnya, yang sejatinya nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lahu lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang enggak berhenti dari perkataan zur, perkataan-perkataan yang di sana ada perbuatan maksiat kepada Allah, mencela dan memaki bahkan menggibah saudari-saudari kita. Wal amal bihi, dia tahu itu sudah perbuatan buruk, dia tahu itu adalah perbuatan dosa, tapi dia tetap melakukan hal tersebut. Nih kita nih yang sudah paham agama. Kadang-kadang nih mulut ini kaum muslimat enggak tahan dengan menggibah saudari kita. Kita lihat ada saudari kita nikah sama laki-laki yang biasa kita omongin. Dapat jodoh orang yang ganteng kita omongin. Belum nikah saudari kita omongin. Sudah nikah pun diomongin. Belum punya anak diomongin lagi. Masya Allah, kita ini numpukin dosa. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan dia ini enggak akan dapat pahala puasanya. Allah itu enggak butuh dari dia ninggalin makan, dia ninggalin minumnya. Karena sejatinya dia sudah berbuat dosa dengan hal tersebut. Maka definisi puasa yang sempurna selain yang disebutkan oleh beliau di sini, menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa dan yang bisa menghapus pahala puasa tersebut. Mulai dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, bahkan seterusnya. Jangan sampai ngomong-ngomong kotor. Oh berarti Ustaz setelah tenggelam matahari boleh kita gimbahin orang dong? Ya tidaklah kaum muslimat. Hati-hati dengan hal tersebut. Karena Rasulullah SAW sudah ngabarin kita enggak ada pahala yang dia dapati, Allah enggak butuh dengan puasa. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ajmatil ulama ala wujubi siyami Ramadan.
ulama Islam telah bersepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Ini pembahasannya adalah puasa Ramadan, yang mana puasa ini sudah kita kerjakan di bulan yang kemarin kaum muslimat. Tetapi kita belajar supaya ini ketika datang bulan Ramadan menyapa kita bisa memaksimalkan semua hal yang sehingga Ramadan yang akan kita hadapi besok ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang kemarin. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tersebut, jemaah. Maka di sini beliau mengatakan wa annahu ahadu arkanil Islam, dan bahwasanya Ramadan itu salah satu rukun Islam yang secara pasti sudah diketahui kedudukan pentingnya dalam agama Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, yaitu hadis yang di bawah dari firman Allahu Rabbul Alamin, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi kaum muslimah. Orang dikatakan sempurna keimanannya kalau dia sudah ngerjain yang 5 ini. Maka rumah yang ketika dari dia memiliki 5 pondasi, maka rumah ini akan menjadi kokoh, dia akan menjadi sempurna kalau ke-5 pondasi tersebut dikerjakan. Mana yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Yang pertama adalah kita bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Allah yang hanya pantas disembah kaum muslimat. Kita salat hanya untuk Allah. Kita nuntut ilmu hanya untuk Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Karenanya Allahu Rabbul Alamin mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak nyiptakan manusia dan jin dan manusia nih kecuali untuk beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabarin kita bahwasanya agama Islam itu adalah sangat penting dalam, atau berpuasa Ramadan adalah sangat penting dalam agama Islam. Yang ketika orang-orang tidak mengerjakan hal tersebut, sudah selesai sudah agama Islamnya. Bahkan nanti di sini disebutkan, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Ustaz, bagaimana dengan saudara-saudara atau saudari kita yang enggak puasa? Maka ditanya dia, engkau enggak puasa ini, engkau meyakini kewajibannya apa enggak? Kalau dia mengatakan, oh puasa Ramadan itu tidak wajib, nah kena sudah ini. Maka dia sudah kufur dan keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia melakukan atau tidak melakukan puasa Ramadan karena dia malas dan berbuat maksiat kepada Allah, maka ingatkan dia, hati-hati ketika Anda meremehkan agama Islam, itu pun bisa membuat Anda terjatuh dan keluar dari agama Islam. Maka lihat Allahu Rabbul Alamin mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allahu Rabbul Alamin, hudal linnas. Ternyata Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang dia melihat bulan, hendaknya dia berpuasa. Di sini jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, Allah ngasih tahu kita bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Sehingga nih ketika datang bulan Ramadan, kita harus perbanyak baca Al-Quran. Tapi ingat, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar mencari target kaum muslimah. Banyak di antara kaum muslimat nih ketika datang bulan Ramadan, dia mengatakan, ana harus khatam 10 kali di bulan Ramadan. Nah, bagus kaum muslimah. Tapi pernahkah kita memahami hal tersebut? Dia adalah sebagai petunjuk manusia, bukan hanya sekedar dibaca oleh manusia. Maka Al-Quran itu hendak dibaca kaum muslimah. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar kita baca tetapi kita tidak pahami. Harus dipahami maknanya.
Dan di antara hal yang membuat orang itu bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah ketika dia memahami Al-Quran ketika dia beribadah. Maka orang-orang ketika dia sudah tahu dalil dari Al-Quran, kemudian dia faham maknanya, dia faham artinya, kemudian dia amalkan, maka itu akan membuat dia khusyuk dalam beribadah, membuat dia akan tenang dan berbahagia ketika melakukan perintah Allahu Rabbul Alamin dan Rasulnya. Maka lihat ketika kita sudah hafal arti dari Al-Fatihah, kemudian kita gunakan sholat 5 waktu kaum muslimah, maka ketika orang dia hendak menyerahkan dirinya kepada Allahu Rabbul Alamin, tidak terasa terkadang air matanya itu menetes jemaah. Sekarang pertanyaannya, kaum muslimah, ukhti rahimakallah, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, sudah hafalkah Anda arti dari Al-Fatihah? Sudah tahukah Anda arti dari Al-Fatihah yang engkau baca 17 kali setiap Anda sholat? Yang Anda lakukan sholat 5 waktu dengan hal tersebut, engkau sudah membaca artinya, engkau sudah faham dengan arti hal tersebut, sehingga itu yang akan mendatangkan kehusuan dalam beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Ternyata kita masih banyak belum hafal kaum muslimin. Sudah, sekarang nanti selesai kajian pulang buka terjemahan Al-Quran, Al-Fatihah, hafalin. Sehingga nih ketika kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah, kita merenungi nih. Ketika datangnya bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran ini enggak sia-sia. Sehingga ketika kita datang dengan bulan Ramadan, kita beribadah melakukan sholat itu, ya Allah, khusyuk yang tidak terasa air mata itu akan mengalir dengan hal tersebut. Maka bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka berbahagialah kita orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang berbahagia dan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosa-dosanya. Kemudian kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, yang berikutnya, macam-macam puasa, anwa'us shaum, macam-macam dari puasa tersebut. Maka di sini disebutkan puasa wajib itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau secara terpisah di beberapa tempat dari pembahasan kitab ini insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah puasa nadhar. Yang dia ini, puasa nadhar ini jemaah, dia melakukan suatu amalan tapi dia berjanji dulu. Dia mengatakan, nanti kalau saya sembuh dari penyakit, nanti kalau saya sembuh dari corona, saya akan puasa. Nah, itu wajib jemaah. Tetapi Rasulullah SAW wanti-wanti kita tentang puasa nadhar. Karena sejatinya ibadah nadhar itu adalah ibadah dari orang-orang yang pelit kepada Allah. Ibadah orang-orang yang pelit kepada Rasulullah SAW. Karena dia ingin melakukan ibadah setelah Allah ngasihkan dia nikmat. Padahal walaupun tidak dikasihkan kita nikmat kesehatan, bahkan nikmat ditimpakan penyakit itu pun kenikmatan. Ketika kita ditimpakan penyakit oleh Allah Rabbul Alamin, bukankah dosa kita akan diampuni oleh Allah? Bukankah semua yang kita lakukan dari perbuatan dosa itu akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita merasakan hal tersebut? Tapi terkadang kita lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Kita mengatakan, ya Allah, nanti kalau saya sembuh dari penyakit ini, ana ingin puasa. Maka Rasulullah SAW mengabarin kepada kita kaum muslimat, itu amalan dan ibadah orang-orang yang pelit kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tidak mau beribadah kecuali dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian macam yang kedua adalah puasa sunnah, yang insyaallah akan dijelaskan pula oleh beliau. Maka kita masuk ke pembagian dari puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan itu sudah berlalu hampir 1 bulan jemaah. Mungkin 1 minggu lagi kita sudah ditinggalkan atau sudah jauh meninggalkan puasa Ramadan jemaah. Yang mana ketika datang puasa Ramadan tersebut, amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Alamin. Naam kaum muslimin. Maka di sini beliau mengatakan yang pertama adalah hukmu shaumi Ramadan. Hukum dari puasa Ramadan. Maka beliau, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmat dan memberikan keberkahan kepada beliau, Syekh Abdul Malik bin Said Salim
Maka beliau mengatakan puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslimah yang telah balik dan berakal. Nah, ini harus jadi atau harus diperhatikan kaum muslimah. Karena puasa Ramadan ini enggak diwajibkan ke semua orang kaum muslimah. Tetapi yang diwajibkan yang pertama adalah dia muslim. Bagaimana pembahasan yang lain? Dia muslimah, kemudian dia balik dan dia berakal. Berarti kalau selain dari muslim dan muslimah, yaitu orang kafir, kemudian dia belum balik, anak-anak kecil, dan dia belum berakal atau dia gila misalnya, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah sehat, kemudian dia mukim, maka selain dari mereka ini tidak diwajibkan. Maka yang diwajibkan yang pertama adalah syaratnya dia muslim atau muslimah. Yang kedua dia balik. Yang ketiga dia berakal. Yang keempat dia sehat. Yang kelima dia mukim dan tidak berpergian. Dia tidak melakukan safar tuh. Walaupun nanti para ulama membahas tentang puasa ketika waktu safar. Mana yang lebih baik, apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Karena dilihat kondisi sekarang ada orang melakukan safar tapi dia nggak capek sama sekali. Karena di antara ilah yang membolehkan kita tidak puasa ketika safar itu kita akan merasa capek dengan hal tersebut. Rasulullah SAW suatu ketika nih melewati sekelompok orang yang orang ini lagi ngumpulin, ada satu orang yang dia lagi pingsan. Dia lagi pingsan dan dia pingsan gara-gara dia puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada apa ini kok pada kumpul? Ada apa? Ada apa? Maka para sahabat yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, ini ada yang puasa, kemudian dia lakukan perjalanan, dia pingsan. Maka beliau mengatakan, laisal birra asyamu fis safar. Enggak ada kebaikannya berpuasa ketika safar. Karena akan membuat dia lelah. Kalau memang membuat dia lelah, kata sebagian para ulama, maka dia boleh berbuka dan tidak berpuasa. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak, walaupun dia tidak lelah, ketika dia safar maka dia mendapati keringanan. Kemudian yang berikutnya suci dari haid dan nifas. Ini syaratnya. Itu akan diterima puasanya ketika dia melakukan hal tersebut. Kemudian sebagian orang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau anak-anak kecil? Apakah dia tetap diajarkan untuk melakukan berpuasa? Maka para ulama mengatakan na'am. Walaupun dia tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, tapi diajari. Karena para sahabat dan Rasulullah SAW pada zaman beliau, lihat anak-anak dari kalangan para sahabat ini kaum muslimat, ketika mereka mengajari anaknya puasa, mereka menyibukkan anaknya ini dengan sesuatu yang dia akan lupa dengan makanan. Dan kita lihat anak-anak sekarang nih, itu kayaknya bisa dilakukan kaum muslimat. Ketika diajari dia sudah umur misalnya 7 tahun, 6 tahun misalnya, atau 9 tahun yang dia belum balik, maka silakan kasihkan dia mainan. Bahkan lihat ketika di zamannya para sahabat ini menyibukkan anak-anaknya dengan mainan, bahkan ada yang latihan puasa anaknya dikasihkan batu di perutnya supaya tidak lapar dia. Atau dia disuruh main, sudah pergi main sudah. Ya, mandi di kali, main kelereng misalnya atau yang lainnya. Maka diajari, anak kita ini butuh kita ajari. Dan jangan sampai kita mengatakan sudah nanti dia besar Ustaz dia bisa. Lah, kaum muslimah. Ketika kita mengajari anak yang masih kecil itu kemudian dia, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya anak kecil ini masih memiliki memori yang sangat bagus. Yang ketika diajari dia mudah menangkap dengan hal tersebut dan sangat mudah sekali menghafal. Coba buktikan anak-anaknya ummahat. Yang ketika ummahat ngasihkan dia nonton film tayo tuh. Disetelkan televisi ada tayonya, kemudian ada nyanyi. Lihat kecil-kecil dia hafal nyanyi tersebut. Bagaimana kalau dia diajarkan Al-Quran, diajarkan dia mengaji, diajarkan dia ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, itu lebih utama kaum muslimat. Maka ajarkan anak kita mulai dari kecilnya, baik adabnya dan yang lainnya, karena itu adalah buah atau benih yang akan mengantarkan kita dan akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 184.
Allah Rabbul Alamin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tutuplah telinga Anda, maka jauhilah apa yang diserukan oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau Anda mengatakan Anda beriman, maka dengarlah Allah memanggil Anda. Allah Rabbul Alamin menyeru Anda untuk apa? Diwajibkan bagi Anda untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin wajib ini puasa Ramadan ini bagi orang-orang yang terdahulu dari kalangan umat-umat terdahulu. Untuk apa mereka berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Ternyata kita disyariatkan puasa Ramadan, lakukan puasa Ramadan ini supaya kita bisa takwa, kaum muslimat. Dan untuk melihat hasil dari takwa itu setelah bulan Ramadan. Maka nanti akan disebutkan oleh para ulama, kaum muslimat kalau ingin melihat puasa Ramadannya diterima oleh Allah Rabbul Alamin, jangan lihat pas dia melakukan puasa Ramadan. Karena orang kalau di waktu puasa Ramadan ini, karena banyak temannya, dia enak berpuasa, dia melakukan sholat tarawih, dia melakukan sodakoh, dia berinfak untuk berbuka puasa. Tapi itu sejatinya dilihat setelah berpuasa. Karena orang yang bertakwa itu dilihat setelah dia berpuasa nih, kaum muslimat. Dia benar-benar konsekuensi nggak dengan ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan tersebut. Makanya orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang haji ke Baitullah, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, laisa lahu jazaa'un illal jannah, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya kecuali dia pasti masuk surga. Itu bukan dilihat dari ketika dia ngamalkan amalan haji di Mekah sana. Enggak, kaum muslimah. Semua orang ketika dia berada di Mekah itu bergetar hatinya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dia ingin ibadah, bahkan ada orang yang ingin tawaf dia berkali-kali. Ada yang umroh sampai 40 kali dia umroh. Selesai dia haji, dia berbangga, anak umroh pulang haji 40 kali. Tapi pulangnya dia ke rumah tidak ada perubahan sama sekali. Maka orang yang dikatakan hajinya mabrur, dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke Indonesia, dia berubah, kaum muslimah. Yang awalnya omongannya ini sering mencaci maki saudaranya, maka sekarang lidahnya, lisannya tidaklah keluar kecuali berzikir kepada Allah. Yang dia suka menggibah saudarinya, maka sekarang dia sudah berhenti dari hal tersebut. Yang dia pelit, maka setelah dia keluar dari bulan Ramadan dia tidak pelit lagi. Tapi kita lihat sekarang kaum muslimat kondisi kita. Ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, habis sudah amalan semua. Kita tidak pernah tahu dengan sholat malam kita. Siapa di antara kita kaum muslimat yang duduk di majlis taklim ini, yang dia masih bangun dengan suaminya melakukan sholat malam walaupun 1 rakaat? Ustaz, boleh sholat malam 1 rakaat? Boleh, kaum muslimat. Sholat witir. Bolehkah dia sholat malam 2 rakaat, Ustaz? Boleh, silahkan. Sebelum tidur boleh, Ustaz? Boleh. Setelah tidur boleh. Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan hal tersebut. Tapi kadang-kadang kita ini keluar dari bulan Ramadan, habis sudah. Kita seolah-olah mengatakan kita hanya ibadah di bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh para ulama, kun ibadallah wa la takun ibadah Ramadan. Jadilah kalian itu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ibadah cuma kenal di bulan Ramadan saja. Dia sholat cuma kenal di bulan Ramadan, keluar Ramadan selesai, nggak ada. Maka itu diantara tanda-tanda orang akan diterima ibadah Ramadannya setelahnya, kaum muslimat, setelahnya. Dia bertakwa apa enggak? Karena diantara syariat diberikannya puasa Ramadan itu adalah apakah dia bisa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin atau tidak setelah keluarnya bulan Ramadan. Ayyamam ma'dudat. Kemudian puasa Ramadan itu hanya ditentukan cuma beberapa hari saja ditentukan harinya. Kemudian faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang-orang di antara kalian yang dia sakit, kemudian dia safar, boleh dia ganti puasa Ramadannya di bulan yang atau di hari-hari yang lainnya. Maka di sini secara
tidak kelihatan di sini kaum muslimat, ada ternyata hikmah yang diberikan atau ada kasih sayang yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Yang pertama, ternyata bulan Ramadan itu atau puasa di bulan Ramadan itu kita nggak disyariatkan dari pagi sampai paginya lagi, tetapi cuma disyariatkan dari pagi sampai tergelamnya matahari. Setelahnya boleh kita makan. Ini di antara kasih sayangnya Allah Rabbul Alamin. Maka jangan pernah kita mencela, mengatakan kita puasa Ramadan lapar, kemudian akan membuat kita sakit dan yang lainnya. Maka kita katakan tidak. Agama Islam itu tidak pernah membebankan seorang muslim ketika melakukannya. Bahkan ketika dia sakit, kemudian dia safar, Allah Rabbul Alamin ngasihkan mereka keringanan, dikerjakan setelah atau di hari-hari yang lainnya. Kemudian kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya sedikit. Penetapan datangnya bulan Ramadan. Ini dengan apa sih kita bisa menentukan bulan Ramadan ini? Apakah bisa kita tentukan dengan hitung-hitungan ataukah dengan yang lainnya? Maka di sini disebutkan oleh beliau, puasa Ramadan wajib dilaksanakan bila Ramadan terbukti telah tiba. Dengan apa dia? Dibuktikan dengan salah satu dari dua perkara kaum muslimat. Mana yang pertama? Yang pertama adalah terlihatnya hilal bulan Ramadan. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Rabbul Alamin mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang dia melihat bulan, yang dia melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa padanya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jikalau kalian melihat hilal awal bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jikalau kalian melihat awal bulan Syawal, maka berbukalah kalian. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Jikalau gelap atau jikalau mendung atau tertutup mendung atas kalian, maka genapkan dia 30 hari. Maka kesimpulan yang pertama untuk melihat atau untuk menetapkan bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Ini yang pertama harus dilakukan. Maka setelah dia tidak bisa melihat hilal, kata Allah Rabbul Alamin dan kata Rasulullah SAW, engkau genapin sebanyak 30 di bulan Syaban. Maka ini namanya hisab kaum muslimat. Maka dalam agama Islam itu hisab itu tidak diingkari, tetapi harus dikerjakan ru'yah dulu. Kalau sudah ru'yahnya tidak kelihatan Ramadannya, baru kita gunakan hisab. Karena terkadang nih hisab ini kadang-kadang atau ketentuan ini kadang-kadang berbeda. Coba perhatikan kaum muslimat, kemarin ketika datangnya atau ketika terjadi gerhana bulan, pemerintah memprediksikan akan terjadi gerhana bulan tuh jam 19 sekian. Tapi ternyata terjadinya sebelum maghrib. Bahkan selesai kita sholat maghrib itu hampir sempurna gerhana bulannya. Maka kalau kita harus nunggu sampai jam 19 sekian, sudah mau selesai atau sudah mau sempurna gerhana bulan tersebut, maka terkadang prediksi orang itu bisa salah kaum muslimat. Dan hisab itu pun kadang-kadang pun dia salah. Maka untuk cari amannya, ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Engkau lihat hilal dulu. Kalau engkau enggak lihat hilal, kemudian dia mendung, maka genapkanlah 30 hari di bulan Sya'ban tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimat, yang halaman yang setelahnya, peringatan. Yang pertama adalah cara mengetahui hilal hanya dengan jalan melihatnya. Ingat, orang melihat hilal itu dilihat dengan mata kepala, bukan dilihat dalam mimpi. Atau mungkin dilihat dia di kalender mana gitu, kalender dunia maya misalnya. Maka nggak bisa. Harus dilihat jelas dengan mata. Dilihat dengan mata, baik dia dengan teropong atau yang lainnya. Tidak menggunakan hisab astronomis. Ingat, melihat hilal itu dengan jalan melihatnya baik dengan mata atau teropong, bukan dengan hisab.
penentuan tempat terbitnya hilal dan hisab itu tidak sah. Bahkan disebutkan oleh beliau, kita nentukan nih bahwa tanggal sekian ini akan terbit hilal, sekian tanggal sekian, tanggalnya sekian, kemudian waktu ini, maka itu bahkan disebutkan oleh beliau dalam kitab ini tidak sah. Tidak sah. Maka Masya Allah kita di Indonesia ini kaum muslimat harus banyak-banyak bersyukur dan doakan pimpinan kita kaum muslimat. Kita ini masih banyak syariat yang dimudahkan oleh para pimpinan kita. Maka lihat di negara-negara tetangga kita atau negara-negara yang dijajah oleh orang-orang yang dia mensekutukan Allahu Rabbul Alamin, mereka enggak bisa melakukan ibadah. Maka kita ini jangan banyak-banyak protes kepada manusia. Tapi mohonlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya bisa merubah manusia tersebut. Bukankah yang bisa merubah manusia adalah Allahu Rabbul Alamin, yang maha bisa membolak-balikan hati mereka? Maka doakan mereka kaum muslimat. Apalagi doa ibu itu nih, ketika dia memohon mengangkat tangan, kaum muslimat itu kadang-kadang dia menangis berdoa kepada Allah. Nah ini pemerintah kita ini doakan kebaikan kepada mereka. Semoga keluarganya selamat, dia kenal hidayah, dia kembali kepada Allahu Rabbul Alamin, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang B, apabila seorang yang adil dan dapat dipercayai melihat hilal Ramadan, maka berita darinya itu dapat dijadikan dasar menurut mayoritas ulama. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, orang yang berusaha melihat hilal, lalu aku memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku telah melihat hilal atau dia melihat hilal. Lalu beliau berpuasa padanya bulan itu dan menyuruh orang untuk berpuasa. Ternyata di sini hanya sekadar menyaksikan apa? Untuk menyaksikan datangnya hilal. Ini ada yang mengatakan 1 orang cukup atau 2 orang pun sudah cukup. Tapi sebagian para ulama mengatakan 1 orang melihat kalau dia adil, dia tidak bohong, dia agamanya bagus, dia senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW, maka selesai. Walaupun cuma 1 orang yang melihatnya, maka mayoritas para ulama mengatakan dia dianjurkan atau bahkan dia diwajibkan puasa, sebagaimana dilakukan atau disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, ada seorang yang melihat hilal, diberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi berpuasa dan dianjurkan kepada yang lainnya pun berpuasa. Berita ini bisa berasal dari seorang pria maupun wanita, sama saja kaum muslimat. Maka menurut yang paling sahih, setidaknya dari pendapat 2 ulama, maka sah hal tersebut. Menurut mayoritas ulama, hanya sekadar 1 orang yang lihat maka cukup. Kemudian beliau menyebutkan, adapun hilal Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, tidak cukup untuk menetapkan kehadirannya kecuali dengan 2 persaksian orang adil. Dan ini menurut jumhur ulama dan didasarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Jikalau yang melihat hilal tersebut, baik hilal di awal puasa atau dia hilal untuk bulan Syawal, 2 orang, maka berpuasa dan berbukalah kalian. Ini dia. Maka syarat yang disebutkan oleh para ulama di sini untuk melihat hilal itu, dia melihatnya dengan mata kepala, bukan dengan mimpinya. Dilihat dengan matanya, baik dengan teropong dan yang lainnya. Kemudian boleh yang menyaksikan itu 1 orang, maka wajib dia puasa. Yang jelas orangnya adalah adil, dia amanah, dia tidak suka dusta, dia menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau dia puasa Syawal atau dia masuk awal Syawal yaitu Idul Fitri, maka disunnahkan atau bahkan para jumhur ulama mengatakan itu cukup hanya 2 orang yang melihatnya. Kemudian bagaimana Ustadz? Setelah kita melihat hilal ternyata enggak kelihatan. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang dilakukan yang kedua, yaitu disempurnakannya hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Maka beliau mengatakan di sini, apabila melihat hilal
ru'yatul hilal tidak dapat dilakukan walaupun langit bersih dari hal yang menghalangi penglihatan pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, maka hendaknya kaum muslimin menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini ketika dia melihat hilal atau dia melakukan ru'yatul hilal, ternyata enggak mendung, tapi enggak kelihatan hilalnya, maka dia tetap sempurnakan 30 hari. Kalau dia ngelihat dia waktu mau ru'yatul hilal, memantau hilal, ternyata mendung. Kalau yang pertama kan enggak mendung, tapi enggak ngelihat hilal. Yang kedua dia mendung, dihalangi oleh awan misalnya untuk melihat hilal, enggak kelihatan, maka dia tetap menyempurnakan 30 hari walaupun di Saudi sana sudah mulai puasa. Karena tidak bisa kita samakan diri kita dengan yang di Saudi sana, kaum muslimat. Negara kita negara Indonesia, mereka Saudi. Silakan sesuai dengan di mana kita berada, di sanalah kita berpuasa. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, maka hendaknya kaum muslimin menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan mereka memasuki esok hari masih dalam keadaan berbuka, tidak berpuasa, dan ini yang disebutkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Maka beliau mengatakan syahru tis'un wa isruna lailatan, satu bulan itu ada 29 hari kaum muslimat. Karena di bulan Hijriyah itu berkisar antara 29 sama 30, 29 30. Fala tasumu hatta tarauhu, enggak boleh kalian puasa sampai kalian ngelihatnya. Misalnya kita di hari yang ke-29, hari ini hari yang ke-29. Oh, nanti sudah masuk hari ke-30. Tetapi kita enggak ngelihat hilal pada waktu tersebut. Maka beliau di sini mengatakan fala tasumu hatta tarauhu, enggak boleh kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata salasin. Kalau ternyata ketika ru'yatul hilal kalian dihalangi oleh mendung atau oleh awan, maka sempurnakanlah 30 hari. Kemudian beliau mengatakan apabila hilal sudah terlihat ini di suatu negara, maka semua negara yang satu matla dengannya harus mengikuti. Ini kalau dia berdekatan kaum muslimat. Yang dia beda waktunya itu enggak terlalu lama, atau bahkan ada yang dia waktunya sama dengan waktu kita. Maka kalau dia ngelihat nih, misalnya negara tetangga siapa kaum muslimat, anggaplah Malaysia lah misalnya, dia sangat dekat misalnya, nyambung ke kita misalnya nih petanya, kemudian waktunya juga tidak beda. Mereka ngelihat, menurut beliau di sini, mereka melihat hilal, maka yang satu matla yang dia satu waktu dengan hal tersebut atau dengan negara tersebut, dia harus mengikutinya. Dan ini adalah pendapat yang paling lurus dari sejumlah ulama, dan ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di sini kesimpulan yang kedua, ketika kita tidak bisa melihat hilal, mungkin gara-gara memang belum keluar hilal walaupun tidak mendung, atau yang kedua dia mendung dan kita tidak bisa melihat hilal, maka disempurnakanlah 30 hari di bulan Sya'ban. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini yang disebutkan oleh beliau, dan mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau mungkin ada yang memang belum difahami dari apa yang kita bahas. Nam wallahu taala alam bisawab. Tafadhol, bisa ditanyakan baik yang berkaitan tentang puasa pembahasan kita, atau mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal pikiran kaum muslimat dari sodakoh sunnah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang telah lalu. Nah, barakallahu fikunna. Tafadhal kaum muslim. Tafadhal.
Nah, di sini ada pertanyaan kaum muslimat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Keran air di rumah bocor sedikit dan netes. Ini ada keran di rumah, dia bocor kemudian dia netes. Bukan dari mulut kerannya, tapi mungkin ada pipanya yang bocor kemudian netes kaum muslimat. Tapi tidak sampai membuat keran itu mengalir atau diputar. Tapi bisa kita tampung. Bisa ditampung. Sekarang air atau aliran air itu kita tampung pakai ember dan kita gunakan, apakah boleh Ustaz? Maka pertanyaannya, air keran itu air suci apa najis? Kalau dia air keran pembuangan kotoran WC misalnya, karena mungkin rumahnya Masya Allah bagus nih, dia punya penampungan pembuangan WC di atas rumahnya, ada kerannya, netes, kalau itu ditampungnya maka nggak boleh kaum muslimat. Tapi kalau kerannya bersih, air PDAM, kemudian dia tampung sampai 1 ember banyak, maka silakan. Kalau nggak ada indikasinya dia itu najis boleh. Walaupun dia kurang dari 2 kula Ustaz boleh. Karena kita tahu ternyata itu tidak terkena najis boleh. Yang jadi permasalahan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau kita mendapati air yang dia 2 kula atau 1 gayung, apakah boleh dikerjakan atau boleh digunakan untuk berwudu? Ini permasalahannya kalau dia tidak tahu dia najis apa enggak. Maka akhirnya beliau mengatakan yang dia 2 kula kemudian lebih daripada itu, la yunajjisuhu syai'un, tidak membuat dia najis. Sekarang kalau dia sudah paham air kerannya bersih, itu bukan air keran saluran pembuangan yang kotor, maka silakan dia minum juga boleh, dia gunakan masak juga boleh, dia gunakan berwudu pun juga boleh. Ingat, selama dia tidak berubah dengan hal yang najis. Maka kita kembali lagi kaum muslimat, pelajaran di awal-awal. Cara membedakan air itu najis atau enggak, yang pertama, ingat-ingat, ini kita murojaah lagi, enggak jadi masalah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dilihat warnanya, dia berubah apa enggak? Kemudian yang kedua dilihat dia baunya, apa berubah apa enggak? Kemudian dia dilihat rasanya, apa berubah apa enggak? Dengan syarat yang ngerubah 3 ini adalah benda najis, bukan benda suci. Paham kaum muslimat? Air itu dikatakan najis kalau dia berubah 3 hal. Berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Tapi yang merubah 3 hal ini adalah benda najis. Yang merubah benda najis. Oh, berarti air teh enggak najis dong? Enggak najis, kan dilihat tehnya ini najis apa enggak? Oh, suci. Berarti bisa digunakan diminum. Nah, tapi nanti pembahasannya apakah boleh digunakan bersuci apa enggak, itu nanti akan disebutkan dengan air mutlak sama air yang tidak mutlak, beda lagi pembahasannya. Adapun tentang dia najis apa enggak, dilihat yang 3. Lihat warnanya, lihat baunya, lihat rasanya. Kemudian dilihat yang ngerubah ini apa? Benda najiskah atau dia benda suci? Kalau benda najis yang ngerubah, oh jangan, stop, itu najis. Itu salah satunya yang berubah. Kalau yang 2-nya berubah Ustaz, warnanya sama rasanya, lebih najis lagi. Yang 3-nya berubah Ustaz, lebih najis lagi. Hanya 1 saja yang berubah, itu pun akan najis, apalagi yang 2 dan 3-nya. Tapi kalau yang merubah adalah benda yang suci, nggak jadi masalah. Misalnya nih ibu-ibu, dia punya pemandian di puncak sana, misalnya di gunung, entah berantah gunungnya di mana nggak tahu, apakah Gunung Tembak kah, Gunung Soeharto lah. Dia punya kolam pemandian di sana. Ternyata di samping kolam itu dia nanam teh, pohon teh. Yang mana ketika ada ternyata pohon teh ini lagi kering nih, kemudian diterbangin angin, masuk ke kolam tersebut, berubah warnanya menjadi warna teh, maka air yang 1 kolam itu enggak najis kaum muslimah. Apa kaidahnya tadi? Karena yang ngerubah salah satu warnanya itu bukan benda najis. Bukan benda najis. Nah, maka air yang netes di dalam rumahnya kayak pakai keran itu dicium aja kaum muslimat. Kalau dicium ternyata berubah ininya, baunya. Ustaz, berubah baunya Ustaz. Bau apa? Bau kaporit Ustaz. Sekarang pertanyaannya, kaporit itu najis apa enggak? Oh, enggak ada unsur najisnya Ustaz.
Nggak ada najis-najisnya, suci itu Ustaz. Berarti air di kamar mandinya ibu itu suci. Boleh dipakai minum nggak? Ya dilihat kondisinya ibu. Kalau memang air kapur itu bisa dipakai masak, bisa dipakai minum ya silakan. Kalau sampai membuat ibu nanti teler kemudian masuk rumah sakit ya jangan salahkan suami. Nah, itu salahnya ibu. Udah tahu airnya nggak bisa dipakai, kemudian dipakai masak. Ustadz, kita nggak dikasih uang belanja sama suami. Sudah, biarin aja suaminya minum air keran itu. Nah, maka kita katakan air itu selama tidak berubah 3 halnya dan yang merubahnya pun itu adalah benda suci, maka dia tidak najis. Ingat kaidahnya, dia berubah 3 hal, bau, rasa, kemudian warnanya, kemudian yang merubah adalah benda najis, maka air itu adalah najis. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian berikutnya bismillah, apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa kita boleh berpuasa walaupun dalam keadaan junub? Kenapa seperti itu? Dan apakah keadaan junub itu harus segera disucikan? Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan sampai disalahpahami hadis tersebut. Hadis yang mengatakan boleh kita puasa di junub itu yang mana? Yang ana tahu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun fasama. Beliau SAW pada malam harinya ini bercampur sama istrinya ini. Hubungan suami istri dia. Kemudian ternyata kebablasan sholat subuh. Belum mandi dia Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW melanjutkan puasanya dan beliau mandi. Segera beliau mandi. Bukan berarti dia junub biarin nanti sampai zuhur baru mandi. Lah kaum muslimah. Tak boleh seperti itu. Harus cepat diselesaikan. Karena kita bersama najis. Nah, dan kita diwajibkan untuk mandi dengan hal tersebut. Maka bukan berarti yang dimasukkan itu ketika kita junub, kita lanjutin junubnya sampai zuhur, kemudian kita tetap puasa. Lah, Rasulullah SAW dia melanjutkan puasanya dan ketika beliau junub itu karena kebablasan sampai waktu subuh dan belum mandi. Itu dia. Jangan, Ustadz berarti nggak apa-apa nih, junub aja kemudian nanti kita mandi pas zuhur Ustadz. Santai aja. Lah, bukan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Naam kaum muslimat. Allah Ta'ala alam bissawab. Ada yang lain lagi kaum muslimat? Kalau enggak ada kita cukupkan. Ini pertemuan pertama kita kaum muslimat. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, terutama kaum muslimat nih bisa tetap datang untuk mengikuti pengajian sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.